Halo guys, gue dari main lagi. Kali ini gue lagi ada di Singapura untuk ngikutin global launch event dari Poco F7 series. Venue-nya kayak begini, ini megah banget, luar biasa rame banget karena semua orang dari seluruh dunia itu ada di sini. Nggak semua orang sih maksud gue. Tech, gadget reviewer atau tech enthusiast dari seluruh dunia ada di sini. Apa aja yang dirilis sama Poco kali ini di Singapura? Yang pertama itu adalah Poco F7 Pro. Poco F7 Pro ini hadir dengan desain yang menarik banget ya. Dia menggunakan frame yang flat di pinggir-pinggirnya, tapi di bagian belakangnya dia udah pakai kaca guys. Poco F7 Pro tersedia dalam 3 warna. Yang pertama itu warna silver, warna hitam, dan juga warna biru. Ketiga-tiganya warnanya sebenarnya polos, tapi ada two tone gitu ya. Ada dual tone. Di bagian atas dia ada gaya-gaya ala-ala mecha dan juga glossy. Dan di bagian bawah itu dia ngedoff alias matte kayak gitu. Secara spesifikasi, geser dulu guys, ada yang mau foto di situ. Material bodinya dia udah terbuat dari kaca dan di bagian frame-nya juga udah terbuat dari metal. Secara spesifikasi dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 3, sebuah chipset flagship dari Snapdragon di tahun lalu. Dan bukan cuma itu doang, layar depannya dia menggunakan Flow AMOLED 120Hz yang gonjreng di mata dan tajam. Kenapa tajam? Karena resolusinya udah menggunakan 2K dengan refresh rate 120Hz. 2K 120Hz AMOLED, well, harusnya emang udah selayaknya dia jadi sebuah handphone yang bagus gitu. Dan ada beberapa tambahan yang dikasih sama Poco untuk performanya. Salah satunya itu ada di sana kelihatannya, Wild Boost Optimization 4.0. Katanya ini bakalan bikin si Poco F7 Pro ini bakal lebih stabil frame rate-nya kalau kalian ajak main game. Intinya sih kayak begitulah ya. Nggak usah khawatir panas, soalnya Poco bilang kalau dia udah pakai 3D Dual Channel Ice Loop System, sebuah sistem cooling yang katanya bisa ngasih efisiensi sampai 3 kali lipat. Poco F7 Pro juga akan hadir dengan Xiaomi HyperOS 2 dengan Hyper AI dan HyperCore juga loh. Fitur AI yang paling di-highlight kemarin tuh ini, kalian bisa pakai handphone ini dengan sarung tangan, tapi touch-nya itu bakalan jadi lebih presisi. Ini berguna banget sih buat beberapa orang, kayak misalnya kalian yang motoran pakai sarung tangan. Poco F7 Pro punya baterai 6000 mAh dan udah ngedukung 90 watt hypercharge. Ini lumayan kenceng ya. Untuk kameranya, dia punya kamera 50 megapiksel kamera utamanya dan kamera selfie-nya 20 megapiksel. Kamera utamanya ini pakai sensor Light Fusion 800 dan bisa rekam video sampai 4K 60 fps. Sementara untuk kamera depannya, dia cuma bisa rekam video sampai 1080p 60 fps. Well, untuk Poco F7 Pro itu memang nggak banyak dibahas kameranya gimana-gimana karena bahasan kameranya itu akan banyak muncul di Poco F7 Ultra. Ya, Poco F7 Ultra adalah iterasi paling baru dari Poco yang kali ini dia menggunakan Ultra. Pertama kali punya nama Ultra di Poco F7 ya. Poco F7 Ultra itu desainnya mirip kayak Poco F7 Pro, gue bisa bilang, tapi rasanya dipegangnya tuh kayak lebih soft gitu, lebih halus. Materialnya masih sama, back covernya masih menggunakan kaca juga. Dan material pinggirnya, frame-nya, dia juga menggunakan metal, sama kayak si Poco F7 Pro. Terus yang ngebedain apa? Nah, secara desain yang ngebedain tuh ada di lingkaran kameranya ini nih. Di lingkaran kameranya ini ada warna emasnya gitu. Jadi kalau kalian ngelihat orang ya, lagi pakai handphone, kayaknya itu Poco F7 series tuh. Kalau ada lingkaran emasnya berarti Ultra, kalau nggak ada berarti Pro. Oke, di bagian depannya dia juga menggunakan Flow AMOLED 120Hz dengan resolusi 2K yang sama-sama udah tajam ya. Dan juga dia menggunakan lapisan Poco Shield. Nah, lapisan Poco Shield ini yang memastikan kalau layarnya itu bakalan awet ya, bakalan nggak gampang rusak gitu, nggak gampang kegores atau nggak gampang pecah. Well, basically ini teknologinya Xiaomi sih yang namanya Xiaomi Shield. Tapi karena kali ini muncul dari Poco, jadi dinamain Poco Shield. Poco F7 Ultra hadir dalam 2 warna. Yang pertama Poco Yellow yang warnanya nyentrik ala Poco, dan satu lagi Poco Black. Gua pribadi lebih suka sama yang Poco Black. Untuk yang Poco Yellow itu rasanya agak terlalu striking buat gua, karena yang Black itu rasanya lebih elegan. Ada beberapa hal yang perlu kalian tahu untuk Poco F7 Ultra. Yang pertama itu adanya sebuah chip sendiri untuk peningkatan performa grafisnya, yaitu Vision Boost D7 chipset. Nah, chipset ini memungkinkan
nanti AI itu bekerja untuk ngebantu si Wild Boost 4.0 untuk ngasih performance yang lebih bagus. Intinya, dia tuh bisa naikin frame rate, bisa naikin resolusi, kayak kalau di skena PC kayak DLSS atau kayak FSR gitu kali ya. Dan ya ini bakalan bikin performa main game itu jadi lebih oke. Meskipun nggak tahu, karena harus kita tes sendiri dulu. Ya nggak? Setuju nggak? Poco bahkan ngejanjiin Genshin Impact bisa dijalanin di 120 Hz. Dan PUBG juga bisa dijalanin di resolusi dan frame rate yang sangat tinggi. Well, kita harus coba untuk membuktiinnya. Poco, bolehlah. Poco F7 Ultra-nya dikirim ke rumah. Menarik banget ya. Terus juga dia menggunakan baterainya 6000 mAh, dan kali ini untuk Poco X7 Ultra dia dikasih chargernya itu hypercharge 120 watt dan juga punya hypercharge wireless 50 watt. Nice. Tapi tadi gue bilang ya, yang Ultra itu banyak bahasan tentang kameranya. Emang kameranya kenapa? Ini yang menarik. Kamera dari Poco F7 Ultra itu punya resolusi 50 megapiksel, tapi yang lebih menarik lagi itu adalah floating telefotonya. Ini pertama kali Poco F7 series. Poco F itu menggunakan telefoto, atau Poco secara umum ya, menggunakan telefoto. Dengan floating telefoto ini, bukan cuma kalian bisa ngezoom jarak jauh kayak begini, tapi Poco bilang lensa yang satu ini itu bisa ngambil foto makro dari jarak 10 cm aja. Ini sangat menarik sih sejujurnya ya, tapi emang harus dicobain untuk tahu experience-nya. Soal perekaman video, kamera belakang bisa sampai 8K 24 fps dan kamera depan hanya bisa sampai 1080p 60 fps aja. Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra juga udah dikasih ultrasonic fingerprint sensor pertama kali di handphonenya Poco. Ini upgrade besar-besaran ini. Ini memungkinkan pembacaan fingerprint sensornya itu lebih akurat dan juga lebih aman. Soal harga, ini harga globalnya untuk Poco F7 Pro itu mulai dari 7 jutaan dan Poco F7 Ultra itu mulai dari 10 jutaan. Tapi ekspektasi gue ketika masuk ke Indonesia harusnya lebih murah. Well, hasilnya nggak tahu kayak gimana, tapi yang lebih penting adalah apakah dia akan masuk ke Indonesia apa enggak. Dan ya, ada yang mau foto juga di situ, jadi kita harus pindah ya guys ya. Kalau harapan gue sih kedua handphone ini bakal masuk ke Indonesia secara resmi, tapi nggak tahu ya masuk apa enggak ya. Mari kita berharap aja ya. Berharap boleh kan ya dia bakal masuk ke Indonesia. Oke. Well, kalau kalian jadi orang yang nggak mikirin duit, mana yang mau kalian beli? F7 Pro atau F7 Ultra? Kalau Pak Isan, mana yang Pak Isan mau beli, Pak? Semoga masuk ya. Kalau gue sih Poco F7 Ultra. Wih. Kapan lagi Poco Ultra masuk? Masa nggak disikat? Mantap. Udah ya, itu aja ya. Gue mau pulang dulu ke Indonesia ya.